Okay, without further ado, let's hear a speech from HDI Chairman and CEO, Mr. Brandon Chia. Hi. Hi. How's everybody? Yeah. I will need to be able to start the video. Yes, please, Mr. Brandon. Yeah. Host is stopping it. Okay, there we go. Hi, everybody. Hai, selamat pagi. Ya, terima kasih semuanya telah bergabung dalam konferensi ini. Ya, maaf saya tidak bisa berada di sana untuk melihat Anda semua secara langsung. Tetapi ini juga merupakan penggunaan teknologi yang bagus untuk menjembatani kesehatan fisik. Nah, selalu ada satu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran semua orang kita melakukan sesuatu seperti ini. Dan pertanyaan itu adalah, apakah saya mengenakan celana atau duduk di kursi dipakai dalam? Ya, saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya celana dan pakaian dalam, jadi tidak perlu memikirkan itu lagi ya. Siap ya? Nah, saya berbicara kepada Anda sekarang juga kekuatan teknologi, yaitu Google Translate. Tetapi demi kecepatan dan waktu, saya akan meminta Alpha Paloma Product Development HDI untuk membantu saya dengan terjemahan di lapangan, ya. Okay. Now, recently, HDI donated 200 boxes of Propolis to help support the health of the quarantined Indonesian travelers who were on a cruise. Baru-baru ini, HDI menyumbangkan 200 kotak Propolis untuk membantu mendukung kesehatan para wisatawan Indonesia yang dikarantina yang sedang berlayar. We did so because we know that the Ministry of Health is doing all that it can
to contain and manage the spread of COVID-19. Kami melakukan ini karena kami tahu bahwa Kementerian Kesehatan melakukan semua yang dapat mereka lakukan untuk menahan dan mengontrol penyebaran COVID-19. But given how big this country is, the resources are also limited. Tapi mengingat seberapa besarnya negara ini, sumber daya juga tentunya terbatas. Now, as a private organization with a network of 200,000 enterprises, we have the right platform to help support the government initiatives, which we identify as sebagai organisasi swasta dengan jaringan sebanyak 200.000 enterpriser, kami memiliki platform yang tepat untuk membantu mendukung inisiatif pemerintah yang telah kami ringkas menjadi support, help, and educate. Support atau dukungan, help atau bantuan, educate atau edukasi. The donation is part of our support to an existing concern or crisis, which is the immunity of all these travelers at this point in time. Donasi ini adalah bagian dari dukungan kami untuk masalah atau krisis yang ada saat ini, yaitu kekebalan atau daya tahan tubuh bagi semua traveler yang ada. Now, can you imagine that you're supposed to be going for a holiday, which is relaxing and enjoyable, right? Dapatkah Anda bayangkan bahwa Anda seharusnya pergi berlibur yang santai dan menyenangkan? And then you're told that your ship may have people infected, you cannot go around in the ship, and all you can do is stay in your cabin. Kemudian Anda diberitahu bahwa kapal Anda mungkin ada orang yang terinfeksi dan Anda tidak dapat berkeliling di dalam kapal. Then when you're finally allowed to disembark, you're told that you have to be quarantined again for another 14 days. Dan ketika Anda mencapai pantai atau sampai, Anda diberitahu bahwa Anda akan dikarantina lagi selama 14 hari. So from a holiday, it's become a nightmare. Dari liburan menjadi mimpi buruk. Imagine the kind of stress and the lack of proper nutrition and rest that these people are having. Bayangkan betapa stresnya mereka dan juga betapa kurangnya nutrisi yang dimiliki oleh orang-orang ini. We felt really sorry for the situation, and since we have the right products proven by clinical trials and studies to help boost the immunity, we decided to support. Kami merasa sangat prihatin dengan situasi mereka dan karena kami memiliki produk yang tepat yang telah dibuktikan dengan uji klinis dan studi untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh, kami memutuskan untuk mendukung. Now, we also want to extend our help to any patients with the virus by providing Propolis for free for them. Kami juga ingin memperluas bantuan kami kepada pasien yang terinfeksi maupun yang terkarantina dengan menyediakan Propolis gratis untuk mereka. If they can recover faster, it frees up more bed space in hospitals. Apabila mereka dapat pulih dengan cepat, itu akan membebaskan lebih banyak tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. It also makes it less threatening for people who don't get it. Ini juga akan membuat penyakit ini lebih tidak mengancam bagi orang-orang yang belum terjangkit. For these people, it is important to maintain their immunity or at least boost their immunity. Bagi orang-orang ini sangat penting untuk memelihara atau meningkatkan kekebalan tubuh mereka. I was very surprised when I was looking at the figures. Saya sangat terkejut pada saat saya melihat angka-angka. Did you know that the category of children less than 9 years, that means from 0 to 9 years, has 0 deaths so far? Apakah Anda tahu bahwa anak-anak di antara umur sampai dengan 9 tahun tidak ada kematian? So no small child has died because of the virus. Jadi belum ada anak kecil yang meninggal karena virus ini. But it gets worse as the age gets higher. Tapi itu semakin buruk dengan bertambahnya usia. Now,
most deaths, in fact, happen among the adults between the ages of 30 to 50. Sebagian besar kematian terjadi pada umur antara 30 sampai 50 tahun. But the largest percentage of deaths happen at for the older group. That means the 70, 80-year-olds. Tetapi kematian terbesar ada pada usia 70 sampai dengan 80 tahun. So we think that there is a correlation between immunity and your susceptibility to the disease. And we're doing our best to make our products available across the entire country for everybody. Jadi menurut kami ada korelasi antara kekebalan dan kerentanan tubuh terhadap penyakit sesuai dengan usia. Dan kami melakukan semua yang terbaik untuk memastikan bahwa produk kami tersedia di seluruh Indonesia. All right. And the last point is educate. Now we've got a total of 30 medical consultants that are helping us to educate the public about this virus. Dan yang terakhir adalah edukasi. Kami memiliki kurang lebih 30 medical konsultan yang akan membantu mengedukasi masyarakat tentang virus ini. Yeah, we are in fact very privileged to have Dr. Ivan Hozada, our Chief Medical Consultant, with us today. Dan kami sangat bergembira bahwa kita mempunyai Chief Medical Consultant kami hari ini, Dr. Ivan Hozada. As well as Dr. Soroy, who was the one who spearheaded our dengue fever clinical trial in this hospital. Dan juga kami sangat senang bahwa di antara kita ada Dr. Soroy yang mengepalai uji klinis kita untuk demam berdarah. So we work very closely with experts. Jadi kami bekerja sama secara dekat dengan para ahli. And we see in many countries, that panic sets in when people don't understand about the virus. Dan kami tahu bahwa kepanikan terjadi pada saat masyarakat tidak mengerti tentang virus ini. Now, all that they know is that if you get infected, you have to go to the hospital, you end up in ICU, and then you've got a high chance of dying. Mereka tahu apabila terjangkit, mereka akan berada di rumah sakit dan kemungkinan di ICU dan kematian mengancam. Right. I remember when we first got the news when Singapore changed the DORSCON level from yellow to orange. Saya masih ingat ketika Singapura mengganti kode DORSCON dari kuning menjadi orange. Immediately, there were people rushing to the supermarkets, people online ordering all the basic necessities, panic buying across the board. Segera setelah pengumuman itu muncul kepanikan dan memberi sandang, pangan, dan papan dan semua supermarket benar-benar tersapu bersih. So all the supermarkets were completely swept clean and people were fighting over things like rice and toilet paper. Now this has never ever happened in Singapore before. Dan orang-orang di Singapura memperebutkan hal-hal seperti nasi dan juga toilet paper, tisu toilet. Dan sebelumnya hal ini belum pernah terjadi di Singapura. Yeah. So come on. You're not going to starve in Singapore, okay? We all know that. Padahal kita tahu orang-orang tidak akan kelaparan di Singapura. I throw a stone here and there's a 7-Eleven, there's a coffee shop. There's definitely a place to eat and drink. You never have a lack of food. Let's just put it this way. Singapura tidak akan pernah kekurangan makanan atau kelaparan karena banyak sekali toko, ada 7-Eleven dan lain sebagainya. And toilet paper. Why are people hoarding toilet paper? Dan tisu toilet. Kenapa orang memperebutkan tisu toilet? It's not just in Singapore, but you can see in all the countries, people are stacking up their shopping carts full of toilet paper. Dan ini tidak hanya terjadi di Singapura, tapi juga di negara lain di mana orang-orang menyetok tisu toilet. Now, are you going to die if you don't have toilet paper? Apakah kita akan mati apabila kita tidak punya tisu toilet? Will having more toilet paper protect you from the virus? Apakah dengan mempunyai stok toilet paper kita akan terlindungi dari virus ini? No, we all know that the answer is no.
Kita semua tahu bahwa jawabannya adalah tidak. So we need to be sensible about this and not cause a big panic. Jadi kita harus memakai akal sehat kita dan tidak panik. So if we can manage and educate one another like matured individuals, then the government can focus on doing their job and not catering to these extra issues that they have to deal with. Jadi apabila kita memakai akal sehat kita dan tidak menyebabkan kepanikan yang besar, pemerintah kita dapat fokus untuk melakukan pekerjaan mereka. So we hope that our small gesture will go a long way to helping Indonesians feel much safer and more reassured. Kami berharap gerakan kecil kami bisa membantu orang-orang Indonesia agar merasa lebih aman. And that COVID-19 will not kill us, the virus will not kill us, but it will make us stronger and more united. COVID-19 tidak akan membunuh kita, tetapi membuat kita lebih kuat. So thank you very much. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itulah penjelasan tadi dari Mr. Brandon. Saya berharap ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman jurnalis kenapa HDI hari ini melakukan satu gerakan untuk mendukung penyebaran virus, untuk mendukung tidak terjadi penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia. Beliau adalah seorang warga negara Singapura, ya kita sama-sama tahu, tapi bagaimana concern Mr. Brandon terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia ini yang membuat kita semua bisa bangga ya, warga negara Singapura tapi bisa memberikan satu dukungan yang nyata di Indonesia. Nah Bapak Ibu, saya persilahkan yang pertama kepada Dr. Iman Sada, Chief Medical Consultant HIDESA untuk bisa duduk di bangku khususnya bersama juga dengan Dr. Soroy untuk bisa duduk juga. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu berdua. Oke, boleh saya minta bantuan teman-teman media untuk bisa mengisi tempat duduk yang masih ada di depan, yang masih duduk di bagian belakang sebelum kita lanjutkan sesi ini. Atau yang masih duduk di samping bisa kembali mengisi tempat duduk bagian depan. Ya, saya persilakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan supaya lebih cepat acaranya. Saya minta bantuan teman-teman media untuk bisa mengisi tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, yang masih di depan belakang bisa mengisi di depan saya ini. Tenang ya, Bapak dokter tidak menggigit Bapak Ibu. Jadi bisa langsung paling depan, paling banyak nanti dapat inputan pertanyaannya. Oke. Oke ya. Oke, mari kita lanjut ke pembicara kita berikutnya, yaitu Kolonel CKM Dr. Soroy Lardo, spesialis penyakit dalam Finasim, di mana beliau adalah Kepala Divisi Pengobatan Tropis dan Penyakit Menular, Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatot Subroto. Selamat pagi Dr. Soroy, apa kabar Dok? Selamat pagi selalu Dok, di HDI selalu selamat pagi Dok. Oke, bagaimana Dok update terkini tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Iya, jadi COVID-19 memang satu penyakit infeksi virus ya, yang berkembang, menyebar, membentuk klaster-klaster, bukan hanya dalam bentuk daerah ke daerah, lokal ke lokal, tapi juga sudah dalam bentuk transboundary disease, ya, jadi masuk ke area antar negara. Mungkin ada silakan ya.
Saya berterima kasih dulu pada Bu Alfa diundang kembali untuk mempresentasikan sedikit sharing tentang corona, karena kami 2012 ya, 2012 sampai 2014 kita melakukan satu penelitian yang cukup lama tentang Propoelix pada demam berdarah tinggi. Jadi kita waktu itu buat dua kelompok yang mendapatkan Propoelix dan yang placebo. Ternyata hasilnya waktu itu Propoelix sangat bermanfaat sebagai obat antiinflamasi ya pada DBD, sehingga waktu rawatnya lebih pendek. Yang kedua, trombositnya lebih cepat naik. Dan satu lagi, kita waktu itu bisa marker peradangan yang disebut dengan PLF alpha. Itu pada Propoelix itu lebih perubahannya lebih banyak. Ya, jadi ini waktu itu untuk memecahkan telur ribuan testimoni yang kita lihat di Google yang belum ada bentuk ilmiahnya. Jadi tadi sudah dipublikasi. Jadi kalau kita lihat dari saya manual aja. Jadi itu sudah tadi kami jelaskan bahwa sekarang ini infeksi virus corona itu sudah masuk public health emergency. Ya. Bahkan tadi kami diskusi di Kemenkes dengan Dirjen Yankes, dikumpulkan 8 rumah sakit rujukan, itu sudah bukan public health emergency, tapi juga sudah masuk hospital emergency. Jadi sudah 2. Jadi antara rumah sakit dengan public health ini sudah harus bersinergi untuk menangani penyebaran virus corona. Dan ini merupakan satu transboundary disease, ya. Dari situ aja ya? Ya, dari sini aja dok. Kayaknya nggak bisa. Dan ini akan berpotensi untuk mengganggu kestabilan sosial, ekonomi, bahkan politik. Ya. Jadi sekarang kalau kita lihat dengan satu pintu juru bicara, dengan berbagai kolaborasi, maka kita harapkan kita mudah-mudahan tidak dapat tidak mendapatkan suatu kondisi instabilitas. Ya, lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang virus, tentunya dia satu kuman ya yang mempunyai satu karakteristik. Ya. Jadi dia bisa berperan ya susceptible host itu terhadap tubuh yang sangat rentan untuk reproduksi dan replikasi virus, ya, dia punya struktur protein. Nah ini yang justru diteliti, ya, bagaimana sih protein-protein yang bermutasi pada virus corona nanti dicari antiproteasenya, ya. Kemudian dia juga sebenarnya punya efek sitopati efek, jadi bisa direct merusak sel tubuh. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan kemungkinan mutasi. Jadi yang tadinya 14 hari menjadi 2 kali 14 hari dari WHO. Dan tentunya dia akan menimbulkan penetrasi dan kerusakan sel, dalam hal ini adalah sel paru-paru. Ini cukup kompleks, tetapi sebenarnya infeksi virus itu dia tidak berjalan sendiri. Ya, jadi dia akan masuk ke pembuluh darah, ditangkap oleh satu reseptor namanya, ya, jadi penanda. Jadi virus itu dia punya tempat. Jadi tidak semua sel itu bisa ditangkap. Jadi seperti jodoh. Ya. Kita kan kalau takdirnya tapi si A punya jodoh siapa gitu. Nah, itu juga virus seperti itu. Ya. Ini yang disebut dengan fase astraen. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam organ, dalam hal ini adalah paru-paru salah satunya, bisa ke epitel saluran cerna. Ini saya ambil contoh, ini adalah perjalanan dari virus dengue yang hampir mirip dengan corona. Jadi
mekanismenya seperti ini. Ya, kemudian nanti akan fase efektor yang juga virus ini masuk ke sel di jaringan paru. Ya, jadi demikianlah proses yang terjadi pada virus. Ya, jadi dia ada fase virusnya yang sebenarnya kalau mau diperiksa bisa diperiksa jumlah virusnya. Nanti pada fase masuk ke dalam sel paru-paru. Jadi bagaimana menyikapi menghadapi virus corona? Pertama adalah kita harus anamnesis, jadi collect data kepada petugas kesehatan terhadap gejala klinis yang terkait. Jadi batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Kemudian adanya dugaan migrasi penyakit yang berasal dari daerah terjangkit. Ini yang penting. Ya, jadi status imunitas dan faktor komorbid itu harus dievaluasi karena angka kematian justru ada kondisi seperti ini. Jadi peran imunitas tubuh ini sangat penting. Kemudian nanti kita tentukan status pemantauan dan pengawasan apakah memang dia harus pasien dalam pengawasan yang kita masukkan ke isolasi ataukah dalam pemantauan yang bisa diisolasi di rumah. Ya. Tadi kita juga berbicara tentang dengan kepala dinas DKI itu akan dibuat sinergi, dibuat hotline 119. Kemudian juga yang belum positif itu bisa di rumah. Tapi kalau dia ada sesuatu yang cenderung ke arah positif itu bukannya pasiennya yang datang ke rumah sakit dijemput. Ya. Kemudian tentukan penilaian risiko dari monitoring dengan parameter ukur. Dan ini kita lakukan, ya, karena saat ini di RSPD juga kita lagi merawat beberapa pasien yang diduga, ya, jadi masih menunggu konfirmasi hasil. Kemudian pengendalian infeksi ini bisa dibuka di WHO tentang pengendalian infeksi, dan ini juga pengendalian infeksi itu bukan hanya milik petugas kesehatan. Komunitas itu juga harus punya suatu kepedulian bagaimana supaya lingkungannya juga terhindar dari penyebaran penyakit. Jadi kita harus juga lihat dari segi resiko, ya. Jadi resiko kaitan dengan komunitas, jadi pergerakan penyakit, ya. Dan ini juga bisa terjadi perubahan, ya, dalam kebijakan politik, perubahan sosial dan outbreak. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi di Depok itu masalah 70 orang, ya. Itu kan juga kaitannya dengan masalah perubahan sosial. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini yang diperlukan mungkin sekarang mengenai sistem satu pintu dalam informasi. Ya. Jadi jangan sampai ada berita-berita hoax yang harus kita terima. Kemudian kaitannya dengan proses rapid detect dan respon. Jadi kemampuan dalam mendeteksi potensi adanya pasien yang diduga COVID-19 dan bagaimana langkah untuk meresponnya. Kemudian ini juga jadi problem, ya. Jadi resiko ekonomi. Jadi kelihatannya juga tadi kami diskusi itu udah mulai ada regulasi dalam masalah ekspor impor. Jadi misalnya sekarang ini kita memberikan ekspor untuk masker. Dan jangan lupa juga ini masalah antara biologi dan kimia. Kita nggak tahu apakah ini juga satu masalah health security dan itu juga satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi komunikasi terhadap problematika coronavirus ini sangat penting, ya. Jadi kita melihat dampaknya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi, dan yang penting lagi adalah
perlakuan. Ya. Jadi perlakuan ini baik itu di tingkat klinis di rumah sakit, bagaimana kita memperlakukan penderita coronavirus, ya, dugaan coronavirus dengan sebaik mungkin, seempati mungkin, dan juga pada tingkat klaster. Ya, bagaimana itu bisa dilakukan satu monitoring yang tepat. Nah, itu tentu tidak mudah. Ya, tapi itu adalah satu hal yang harus diberlakukan dengan kondisi-kondisi yang mungkin saja karena diperkirakan sampai 1-2 bulan ke depan. Ya, jadi harus sudah ada sinergi antara pihak rumah sakit dengan komunitas. Dan salah satu yang penting mungkin dari media. Bagaimana memberikan satu informasi kaitannya dengan masalah komunikasi risiko dan bagaimana memanage jika ada satu kluster di satu tempat ada penderita yang diduga positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih dok untuk penjelasannya, sangat membantu kami untuk lebih memahami tentang virus corona ini. Teman-teman bisa beri tangan untuk Dr. Sor. Dok, boleh kami lanjutkan ya dok ya. Dokter merupakan juga salah satu peneliti Propoelix di dalam penelitian demam berdarah, betul ya dok ya? Menurut dokter, mengapa Propoelix ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan bagaimana bisa sejauh mana membantu juga pencegahan terhadap virus corona ini? Terima kasih. Jadi basicnya adalah bahwa virus itu kan punya sifat ya, yang namanya virulensi, jadi aktivasi daripada virusnya ke dalam tubuh. Yang kedua, dia punya sifat patogenitas. Jadi, dia bersifat patogen, jadi bisa merusak tingkat sel. Jadi salah satu sifat Propoelix itu mengandung CAP ya. CAP itu dia akan menghambat dua proses. Jadi salah sederhana seperti itu. Ya, makanya penelitian kita ini dari data-data klinis dan laboratorium serta marker untuk membuktikan itu yaitu TNF-alpha ternyata bermakna. Saya kira mungkin bisa dibuka di Google ya. Kalau memang mau buka, mungkin diperlihatkan di Google itunya biasanya the unique Propoelix ya. Ada yang udah pernah lihat? Kalau memang itu the unique Propoelix, unik Propoelix PR Elix, coba buka. Nah, itu, coba dibuka aja. Ya, kemudian dibuka itunya PDF-nya. PDF-nya ya. Ini. PDF-nya di bawah biasanya. Oh, ya, di atas itu. Oh ya. Oke. Nah, terus ke bawah. Ke bawah. Oke. Nah, ini waktu perawatannya lebih singkat masalahnya. Jadi comparison hemoterapi. Sebentar ya dok ya, saya share screen-nya dulu. Oh iya. Silakan. Sudah, silakan dok. Ya. Jadi ini perbedaan kelompok placebo dan dari waktu perawatan ya yang lebih pendek. Kemudian lanjut. Nah ini peningkatan trombosit ya, jadi pada Propoelix itu lebih cepat ya dibandingkan yang placebo. Lanjut. Oh ini yang waktu sorry ini cancel lagi. Nah ini jadi kita lihat yang kelompok Propoelix ini waktu perawatannya lebih pendek. Lanjut. Dan ini yang membuktikan kita periksa marker ya, jadi antiinflamasi.
Jadi marker ini kita periksa awal dan akhir. Ini menandakan satu nilai yang berbagi. Ya. Jadi secara proses virulensi dan patogenitas itu kan sama, ya. Memang coronavirus tentunya punya satu karakteristik yang berbeda. Tapi dari proses perbaikan sistem imun tentunya propolis ini punya tempat. Nanti Dr. Ivan akan menjelaskan. Oke, terima kasih dok. Kalau boleh kami lanjutkan ya dok ya, dokter kan jelas bukan member HDI, betul ya dok? Ya. Tetapi kami sudah mendapatkan kabar juga bahwa selama ini dokter juga mereferensikan bahkan meresepkan Propoelix kepada pasien-pasien dokter. Betul ya dok ya? Boleh diceritakan juga dok, kenapa dokter sampai dengan meresepkan Propoelix ini dok? Terima kasih. Terima kasih. Ya memang waktu itu saya pernah diusahakan ya, dikejar-kejar jadi member, ternyata dicoba berat. Ya, jadi ada seorang ibu yang sudah di atas dari Surabaya itu sangat mengharapkan saya untuk jadi member di bawah beliau ya. Dan saya coba tapi beratnya dengan tugas saya. Tapi prinsipnya adalah dia anti-inflamasi. Jadi khusus pasien-pasien infeksi yang sudah tentu mengalami penurunan daya tahan tubuh, ya, relatif recovery-nya lebih baik. Ya. Jadi beberapa pasien saya yang mungkin HIV atau bakteri infeksi bakteri yang lain itu relatif dari segi recovery dan ini cepat bugar, yaitu jadi keluhan-keluhannya lebih cepat. Ya. Kalau untuk DBD saya kira udah mungkin udah atau ada yang beberapa ya, tapi sekarang lagi kasusnya cukup banyak ya. Ya, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya, penjabarannya yang sangat detail, dan ini bisa memberikan kembali kepada kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kondisi virus corona saat ini dan juga tentang Propoelix tentunya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang dengan Chief Medical Consultant High Desert Indonesia, yaitu Dr. Ivan Lusada. Ya, dokter boleh menjelaskan, Dr. Ivan. Mengenai Propoelix, Propoelix merupakan salah satu produk unggulan di High Desert, dan bagaimana kandungan juga manfaatnya dok? Bisa dijelaskan kepada kami semua di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Baik, saya bagian yang menjelaskan tentang apa itu Propoelix ya. Kalau tadi kita sudah menyimak bersama dari apa yang disampaikan oleh beliau Dr. Sorai tentang patogenesis daripada terjadinya virus corona. Nah, sekarang giliran saya menyampaikan sedikit tentang apa itu Propoelix serta peranannya terhadap atau hubungannya terhadap virus corona itu bagaimana ya. Jadi HDI Propoelix ini tentunya kita ada dua macam. Jadi yang pertama ada HDI Propoelix kapsul dan yang kedua ada HDI Propoelix plus. Tentunya kalau plus itu pasti ada tambahan. Tambahnya ada 3 jenis jamur, lingsi, sitaki, dan metake yang juga berperan sebagai antioksidan dan anti cancer. Next. Ya, jadi kalau terus. Jadi kalau kita lihat beberapa nilai keunggulan bahwa HDI Propoelix itu sebetulnya adalah bahan bakunya adalah bipropolis yang terdiri dari berbagai negara atau berasal dari berbagai negara dan kemudian diekstraksi secara unik ya dengan teknologi yang namanya CMCA ya, ekstraksi dengan teknologi continuous multi-stage counter-current extraction dan dengan memakai metode super blend sehingga HDI Propoelix ini menghasilkan suatu kandungan atau nilai ORAC
nilai ORAC itu adalah Oxygen Radical Absorption Capacity Test sebesar 21.921. Nah, ini membuktikan bahwa HDE propoilik ini merupakan suatu antioksidan yang sangat luar biasa, di mana kandungan zat aktif yang ada di HDE propoilik itu terdiri dari bioflavonoid dan kafein. Kafein itu kafein acid, phenidine ester, yang mungkin bagi dunia kedokteran sekarang ini sudah banyak sekali diteliti karena dia merupakan antioksidan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ini kafein acid, phenidine ester. Next. Kemudian beberapa kelebihan daripada HDE propoilik yang sekarang ini sudah dipasarkan, bahkan jauh sebelum ada virus corona, HDE propoilik ini sudah di launching sejak tahun berapa ya? 2010 ya, sebelum ada penelitian DP ya. Di 2010 sudah di launching dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena dia sebagai imun booster. Nah, tentunya kelebihan lain adalah atau keunggulan lainnya tercatat sebagai produk yang sudah mempunyai sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia, dan luar biasanya itu juga terdapat di buku MIMS. Buku MIMS itu adalah The Monthly Index of Medical Specialists, di mana daftar obat seluruh Indonesia itu ada di buku MIMS ini, yang menjadi acuan panduan para dokter untuk bisa meresepkan. Ya. Kemudian juga sudah teregistrasi di BPOM, ya. Kemudian yang luar biasa lagi, makanya kita berani mengumumkan atau menginformasikan bahwa HDE propoilik ini adalah yang pertama, ya, yang bisa untuk dipakai atau dikonsumsi pada penderita DBD. Ini luar biasa. Dan di samping itu manufakturnya adalah di Indonesia, bukan dari luar negeri, ya, di Indonesia. Nah, dari perjalanan HDE propoilik ternyata muncullah berbagai pengalaman orang yang konsumsi, ya, testimonial dan bahasan, sampai ke penelitian-penelitian yang sangat luar biasa. Jadi HDE propoilik ini bukan sekedar produk suplemen, memang statusnya suplemen, tetapi dalam perjalanannya banyak sekali peneliti-peneliti yang mencoba untuk meneliti. Salah satunya adalah saya di S2 saya di biomedik, saya mengambil tesis hubungannya dengan propoilik, yaitu adalah infertilitas, ya, peranan HDE propoilik pada pria perokok berat yang mengalami infertilitas. Ternyata dengan HDE propoilik mampu menekan resiko infertilitas dari radikal bebas dan sebagainya itu, karena itu diberikan perlakuan dengan rokok, ya. Dalam waktu 28 hari bisa memulihkan kondisi kelainan sperma tersebut. Jadi ini salah satu dan banyak sekali penelitian. Nah, sedangkan secara resmi HDI sudah mencoba dan sampai hari ini terus sampai kedepannya tetap mau melakukan penelitian untuk membuktikan bagaimana hebatnya HDE propoilik. Nah, kita lihat next. Ini tadi sudah ya. Jadi kalau secara garis besarnya manfaatnya, ya, tentu dia sebagai imun booster, meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan tadi Dr. Soraya mengatakan bahwa virus corona, ya, salah satunya adalah menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah atau tidak fit. Ya, kalau kita daya tahan tubuhnya kuat, tentunya akan, ya, ada pertahanan tubuh dalam melawan virus. Jadi ini sangat luar biasa. Makanya sekarang ini digemparkan dengan berita-berita virus corona itu, ya, HDE propoilik ini laris keras. Karena untuk semua orang, masyarakat berbondong-bondong untuk mencegah supaya tidak terserang, ya. Jangankan HDE propoilik, masker pun habis, ya, Dok, ya. Masker pun habis diborong. Nah, itu. Ya. Kemudian dia kaya akan antioksidan dalam mencegah kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Ya.
Tadi kita sudah sama-sama melihat patogenesisnya, sudah jelas ya bagaimana virus itu menyerang sel DNA dan RNA tubuh dan mampu melawan proses oksidasi yang merugikan, menghambat peradangan dan antiinflamasi. Makanya tadi di penelitian tentang DBD ada salah satu faktor TNF yang membuktikan sebagai antiinflamasi. Next berikutnya. Nah, ini adalah clinical study yang dari HDI melakukan penelitian yang salah satunya sudah disampaikan oleh Dr. Soleh. Yang pertama adalah di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dengan meneliti tentang kasus DBD ya dari sejumlah pasien 106 pasien selama 4 bulan mulai dari Desember 2009 sampai 2010 Maret. Ternyata ini juga mendapatkan menghasilkan atau hasil dari penelitian ini juga luar biasa. Trombositnya cepat meningkat, kemudian gejala klinisnya menghilang dalam hari ketiga. Demikian juga hasil laboratorium yang lain, leukositnya, hematokritnya, semuanya membaik. Tetapi penelitian ini belum sampai di sini saja. Oleh sebab itu dilanjutkan di RSPAD Gatot Subroto yang dipimpin oleh beliau Dr. Soleh di bulan Mei 2012 sampai 2013 dari pasien 63 pasien dan hasilnya ternyata benar meyakinkan kita semua bahwa HDI Popoelik mampu sebagai terapi adjuvan dalam untuk penderita DBD positif. Kemudian penelitian yang jenis kedua adalah tentang HIV AIDS. Ini juga luar biasa. Kalau kita lihat hampir semua ini ya urusannya dengan antibodi, imun sistem. Jadi dari Sungai Liat di Pulau Bangka itu juga melakukan penelitian adjuvan terapi terhadap pasien HIV dan AIDS. Di mana kalau dikatakan di sini hampir 77% pasien menunjukkan peningkatan CD4-nya selama terapi lebih kurang 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu sudah menunjukkan peningkatan CD4. CD4 itu adalah suatu parameter untuk penderita HIV di mana daya tahan tubuhnya menurun. Itu bisa meningkat hampir 77% dari pasien itu, dari sekian pasien itu meningkat CD4-nya. Kemudian baru dilanjutkan lagi di tahun 2016 sampai 2017 ini dilakukan penelitian di RSUD Dr. Sutomo di Surabaya dari 50 pasien HIV. Ternyata di sini mendapatkan angka yang sangat luar biasa di mana CD4-nya naik signifikan selama konsumsi HDI Popoelik selama 3 bulan. Nah, ini tentunya berita yang sangat menggembirakan. Memang tidak sebagai obat anti HIV, ini belum sampai ke sana. Tetapi minimal dengan HDI Popoelik ini mampu meningkatkan imun sistem, mampu meningkatkan daya tahan tubuh si penderita, sehingga bisa meringankan gejala atau keluhan atau bahkan daya tahan tubuh si penderita HIV/AIDS karena dia imun booster, ya, sehingga CD4-nya naik, pasien akan mengalami suatu perbaikan, stamina-nya lebih baik dan lain sebagainya. Saya pernah melihat salah satu rumah perawatan orang HIV di Kota Medan, tepatnya di Brastagi. Ya, itu ada ratusan orang yang menderita HIV dan tentunya dipisah antara yang HIV dengan AIDS dipisah. Dan di situ ada enterprise HD yang sudah masuk ke sana dan memberikan para pasien itu mengkonsumsi HDI Popoelik. Ternyata dari orang yang mengkonsumsi dengan yang tidak mengkonsumsi itu sangat berbeda. Sangat berbeda kondisi fisik dan stamina-nya. Yang tadinya dia loyo, cuma tiduran aja tidak bisa apa-apa. Sekarang saya melihat dia bisa bercocok tanam, memang diajari
berkebun, pokoknya tidak dibuat nganggur di rumah itu. Nah, ini suatu hal yang sangat positif dan luar biasa. Ya, demikian ini yang bisa, masih ada slide-nya? Oh, habis ya. Demikian secara singkat saya bisa menjelaskan sedikit tentang HDI Propoelik, di mana kita masih berharap masih banyak penelitian, masih banyak lagi kerjaan yang harus kita garap untuk bisa membantu dunia kesehatan dalam memerangi penyakit-penyakit yang baik akut maupun kronis. Misalnya, saya banyak sekali pengalaman HDI Propoelik dengan penyakit-penyakit degeneratif, stroke, jantung koroner, Alzheimer, cancer, wah banyak lagi. Nah, ini tentu butuh perjuangan kita bersama-sama untuk bisa terus meneliti sehingga sampai pada saatnya saya yakin HDI Propoelik bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ivan. Dan demikianlah rekan-rekan jurnalis, kita sudah mendengarkan perbincangan juga penjabaran dari Dr. Ivan Husada dan juga Dr. Sorolardolo mengenai COVID-19 di Indonesia dan juga bagaimana upaya pencegahannya tentunya, serta mengenai kolaborasi HDI dengan Kemenkes RI. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan jurnalis, bisa sebutkan nama dan dari media mana. Pertama, kami buka dulu untuk 2 pertanyaan. Silahkan. Saya Rashid dari Jakarta.id. Mungkin untuk terminologi yang benar ya, kan Propoelik ini sebenarnya obat atau suplemen atau saya nggak tahu herbal atau bukan, karena tadi dokter juga menyebut pengobatan gitu kan. Saya pengobatan hanya paling pakai untuk obat yang di alam medis ini, mungkin bisa supaya tidak salah apa itu sebenarnya Propoelik. Kemudian ini juga kan tadi ada yang disebut untuk pengobatannya pada waktu seorang sudah menderita maupun mungkin untuk pencegahan gitu. Ini Propoelik waktu misalnya kalau orang hanya minum untuk pencegahan, apakah nanti efeknya akan jauh lebih besar daripada hanya dipakai pada waktu dia sudah menderita gitu. Terus ya setahu saya kan misalnya kita pakai herbal atau suplemen itu efeknya nggak kayak obat, kita harus minum lama baru mungkin ada efeknya terhadap sesuatu. Terima kasih. Kita langsung pertanyaan kedua dulu dong. Sebentar. Pertanyaan kedua. Oke, sebutkan nama dan dari media mana. Saya Vivia dari Harian Nasional. Mungkin pertama saya mau tanya, ini usia yang tepat untuk memulai konsumsi ini dari usia berapa? Terus kedua, kalau dalam jangka waktu lama itu efeknya seperti apa? Maksudnya apakah nanti lari ke ginjal juga atau gimana? Terus ketiga, autoimun. Katanya nanti kalau ada pernah beberapa kali saya ke apotik, terus misalnya mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh gitu, nanti lari-larinya takutnya ke autoimun. Nah, penyakit autoimun. Nah, itu nanti seperti apa? Kayak gitu sih. Terima kasih. Silahkan jawab dulu dong. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, sudah jelas dikatakan bahwa HDI Propoelik ini merupakan food supplement dan merupakan makanan kesehatan ya statusnya, di mana dia tergolong dalam obat tradisional. Jadi dalam terapi HDI Propoelik ini, baik itu terhadap DBD maupun AIDS ataupun terhadap virus corona ini adalah sebagai adjuvan terapi atau terapi pendamping, bukan terapi utama, ya. Jadi memang tidak bisa dia belum bisa dikategorikan sebagai obat, ya. Itu yang pertama. Kedua, karena dia sebagai food supplement, memang tidak harus nunggu sakit baru konsumsi. Orang-orang yang sehat pun mereka boleh mengkonsumsi sehari 1 biji atau 2 kali 1 untuk meningkatkan daya tahan stamina supaya tidak mudah jatuh sakit. Itulah gunanya food supplement, kayak multivitamin biasa. Ya.
Jadi bukan berarti kalau kita tunggu sakit baru minum berarti statusnya obat dong. Ya, padahal ini bukan. Jauh sebelum ada virus corona, pupuk elik sudah dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari, termasuk saya, dalam menunjang stamina dan efektivitas kerja. Kemudian jelas ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya dari Ibu bahwa mulai usia berapa dan efeknya bagaimana. Jadi kalau kita lihat HDI pupuk elik ini berisi antioksidan, ada bioflavonoid, ada kafein itu sebagai antioksidan, maka efeknya tentunya dia meningkatkan stamina, ya. Dan dalam ilmu biomedik yang saya pelajari, antioksidan juga memang tidak ada bahayanya, tetapi kalau berlebihan itu juga harus hati-hati karena kelebihan antioksidan dikatakan akan menjadi prooksidan, dan prooksidan sendiri akan menjadi radikal bebas, justru akan memperberat penyakitnya atau menimbulkan masalah yang baru. Jadi juga harus ada takaran dosis yang wajar saja, walaupun di dalam dunia farmasi atau farmakologi dikatakan food supplement no recommended dose, tidak ada recommended dosis yang jelas. Tapi jauh sebelum ini HDI punya pengalaman sudah 25 tahun di Indonesia mengarahkan ke pasien-pasien itu sudah punya catatan tersendiri. Nah, bagaimana dengan bayi yang usia sejak berapa sih mengkonsumsi? Memang khusus untuk HDI pupuk elik ini kami tidak menganjurkan untuk dikonsumsi pada bayi yang baru lahir tiba-tiba langsung konsumsi HDI pupuk elik, apalagi bayinya sehat. Bayi sehat kan harus ASA eksklusif kan. Tapi kalau dia sakit, ya misalnya dalam bayi usia 3 bulan 6 bulan sakit tipes misalnya atau DB kan bisa kan? Apakah boleh HDI pupuk elik diberikan? Ya boleh saja. Ya, hanya lebih selektif ya pada bayi ya, lihat kondisi dan tentunya tidak bisa seperti pada orang dewasa. Kemudian ini yang bertanya autoimun ini maksudnya gimana ini? Saya kurang jelas. Apa dengan tahu misalnya kita konsumsi berlebihan, apa namanya suplemen gitu. Ya. Padahal kita nggak sakit misalnya kan. Nah itu justru nanti malah autoimun. Bukan autoimun. Jadi itu yang saya katakan konsumsi antioksidan yang berlebihan, termasuk vitamin itu akan menjadi prooksidan. Nah, prooksidan itu muncul radikal bebas yang baru dalam tubuh kita, justru akan menimbulkan masalah baru atau memperberat penyakit itu. Jadi memang tidak dianjurkan juga mengkonsumsi berlebihan. Kalau tidak sakit ya misalnya HDI pupuk elik boleh konsumsi 1x1 atau 2x1 sehari. Kalau sakit gimana ya? Kita akan dosisnya 3x1. Seperti itu. Ya. Dan saya pribadi sudah mengkonsumsi produk-produk pelembahan baik itu pollen, propolis, royal jelly, madu selama 22 tahun selama saya di HDI. Sekarang alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Oke, baik. Sudah terjawab? Bapak Ibu sudah terjawab ya? Oh, dokter mau menambahkan, silakan dok. Jadi begini ya, bahwa memahami satu penyakit itu tidak dalam konteks satu entitas. Jadi kita melihat adanya satu penyakit itu biasanya interaksi antara agent, kuman, kemudian host, itu tubuh dengan sistem data tubuhnya dan lingkungan. Jadi interaksi ini akan selalu berjalan dalam proses kehidupan kita. Agent itu kan bisa suatu virus atau bakteri. Ya. Kalau infeksi bakteri, tentunya ada antibiotik untuk mengeliminasi bakteri. Kalau dia satu infeksi virus, obatnya antivirus, kan? Kalau pencegahan dengan vaksin, ya. Tetapi virus ini berbeda dengan bakteri, ya, dia punya kemampuan yang berbeda. Artinya proses dia menginfeksi, kemudian
adanya di dalam darah, kemudian masuk ke target organ tubuh itu berbeda dengan bakteri. Karena bakteri itu biasanya berjalan lebih lambat. Ya. Nah, untuk proses dinamika dan dinamisnya perjalanan infeksi itu kita perlu satu suplemen tambahan yang bisa memperkuat daya tahan tubuh, ya. Atau minimal mengurangi proses peradangan yang ditimbulkan. Jadi salah satunya memang propoerik itu ditujukan untuk itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya dosis yang tepat? Nah, untuk yang Genio ini mungkin nanti Bu Alfa bisa tambahkan. Sebenarnya sudah diteliti dulu pada tikus ya, yang di UI. Jadi kita udah teliti dulu pada binatang, bagaimana efeknya, efikasinya, dan efek sampingnya. Baru waktu itu kita berani untuk pasien-pasien demam berdarah yang dirawat di persahabatan dan di RSPAD. Jadi itu mungkin tambahan sebagai sharing pemahaman. Oke, ada pertanyaan lainnya? Saya buka kembali untuk 2 pertanyaan dari rekan-rekan media. Oke. Selamat siang, Kiki dari Okezon. Mau nanya ke Dokter Soleh. Dok, kan udah ada case nih di China sama di Jepang, itu pasien positif COVID itu udah sembuh, lalu udah discharge dari rumah sakit, begitu di rumah sakit demam lagi, lalu dia periksa ke rumah sakit, kemudian positif lagi. Itu tuh kenapa alurnya bisa seperti itu, dari sudah dinyatakan sembuh and then positif lagi, itu apa karena pengobatan di rumah sakitnya yang tidak tuntas atau ada mutasi virus yang kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa melihat kayak gitu. Ada juga wacana soal mutasi virus ini makin kesini makin ringan, jadinya makin nggak terlihat gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, saya buka kembali pertanyaan berikutnya sebelum dijawab oleh dokter yang sangat luar biasa yang di depan kita ini semua. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media? Oke, kalau gitu boleh dijawab dulu dokter, silahkan. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Virus itu ada yang sifatnya akut ya. Jadi kayak demam berdarah tinggi itu dia virusnya akut. Jadi dia dalam 1-3 hari kalau diperiksa, penelitian di Bangkok itu diperiksa, diambil darahnya, kemudian dihitung jumlah virusnya. Maka sangat tinggi. Nanti hari keempat atau kelima terjadi virus yang luar biasa, sehingga virus itu sangat minimal. Tetapi demam berdarah itu beda. Pada saat virus itu ada fase berikutnya, yaitu yang virus itu sudah meninggalkan jejak adanya kebocoran di pembuluh darah. Jadi kalau kita tidak hati-hati pada fase yang kedua, itu bisa terjadi shock. Itulah khasnya suatu demam berdarah. Jadi punya satu karakteristik yang disebut dengan tropisme. Jadi demikian juga dengan virus corona ini, yang mungkin struktur proteinnya yang sedang kita teliti, ya, dan kita teliti mekanisme yang disebut dengan patogenitas, baik itu pada darah dan tingkat sel itu yang baik itu multiplikasi atau kemampuan penetrasi di dalam sel tubuh mungkin berbeda dengan virus-virus yang lain. Ya. Jadi perubahan masa inkubasi dari 14 hari menjadi 2 kali 14 hari adalah berdasarkan hasil-hasil yang tadi ditemukan oleh rekan media. Jadi
prinsipnya adalah kalau ada kecurigaan, itu nanti ditentukan apakah dia dalam pasien dalam pengawasan atau dengan orang dalam pemantauan. Nah itu kan dilihat dari ada ini yang mungkin sudah lihat ya bagaimana kriterianya. Salah satunya adalah dari negara yang sumber penularan. Nah itu selama 2 masa inkubasi memang harus diperiksa. Kalau misalnya positif ya di treatment dan dievaluasi sampai nanti hasil swabnya negatif. Kalau timbul positif berarti ada satu mekanisme yang harus dievaluasi. Salah satunya mungkin karena ini kita kalau masalah mutasi kan artinya biomolekuler dan itu harus dilakukan oleh laboratorium yang setingkat SL3. Jakarta ini kan di Eijkman dengan kita. Oke, bagaimana sudah terjawab Ibu dari OK Zone? Masih ada yang mau ditanyakan lebih jauh? Sudah, oke. Ya, rekan-rekan media juga saat ini bisa bertanya tidak hanya dengan Dr. Ivan atau dengan Dr. Sorole, tapi rekan-rekan media juga bisa bertanya dengan Mr. Brandon Chia selaku chairman daripada Haidessen International. Nah, Dok, sembari menunggu mungkin ada teman media yang masih menyiapkan pertanyaan, ini karena kita tersambung secara live, betul ya, dengan juga teman-teman enterprise daripada Haidessen. Ada pertanyaan, ini ada teman yang terkena autoimun, tapi menolak minum Propoalex, Dr. Ivan, ya dikarenakan tadi takut kan ya, semakin memperburuk gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kerja Propoalex ini menyambung pertanyaan tadi terhadap kasus autoimun? Ya, jadi memang banyak sekali orang salah persepsi ya masalah autoimun, bahkan selalu ada isu-isu bahwa autoimun itu tidak boleh mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya tidak demikian, sehingga beberapa kasus yang saya tangani, kasus autoimun seperti psoriasis dan lupus juga, itu mereka diberikan HDE probiotik dengan madu ternyata mempunyai efek yang sangat positif sekali. Ya. Jadi faktor atau penyebab dari autoimun sendiri harus dicari dulu kalau menurut saya apa penyebab dari autoimunnya. Dan itu sangat luas sekali memang. Jadi menurut saya sejauh pengalaman saya tidak ada kontraindikasi sih sebetulnya dengan program ini. Hanya memang tidak diberikan berlebihan. Ya, karena autoimun juga memang harus hati-hati dalam memberikan suplemen-suplemen yang sifat berlebihan. Saya kira itu, Bu Nina. Oke, terima kasih Dok. Dan ini juga ada kembali pertanyaan daripada enterprise yang saat ini tersambung dengan Zoom webinar chat. Dari Muhammad Hambal, sebenarnya seberapa besar kredibilitas MIMS karena banyak dokter yang menolak memberikan Propoalex dengan alasan tidak boleh campur dengan obat kimia, terutama pada penderita TBC. Mohon dijelaskan Dok. Yang mana? Silakan kepada Dr. Sore atau Dr. Ivan yang bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sebenarnya kan tadi saya belum jelaskan ya bahwa infeksi virus itu ada juga yang akut dan persisten. Kayak HIV itu sifatnya persisten. Jadi dia bisa tinggal lama di dalam tubuh. Dan kalau kita analogikan kuman tuberkulosis kan itu juga proses yang panjang ya. Tapi kalau untuk penggunaan Propoalex dalam konteks perbaikan klinis mungkin masih pada tempatnya. Jadi saya memang
jarang menggunakan ya. Ini selama ini saya menggunakannya untuk pasien-pasien komorbid, infeksi, kemudian juga HIV, ya. Tapi pada beberapa kasus itu mungkin bisa digunakan. Bisa tambahkan ya. Ya adil dua-duanya bicara. Ya, kebetulan saya di klinik itu cukup banyak menangani pasien anak-anak, juga dewasa yang kaitannya dengan tinggi paru, yang mereka sudah mendapatkan pengobatan 6 bulan dari dokter spesialis anak ya. Dan seringkali kita lihat muncul kegagalan pengobatan dan akhirnya dilanjut lagi sama dokter spesialisnya gitu. Dan kadang-kadang pasiennya kadang-kadang ada yang mau terima, kadang-kadang ada yang tidak mau terima. Nah, menurut saya HDI propoelik kalau dikombinasikan dengan dengan obat-obat anti TB yang dari pemerintah itu jauh lebih efektif ternyata. Paling tidak stamina anak tersebut akan meningkat. Kalau stamina tubuh, imunitas tubuhnya meningkat, maka nafsu makan anak akan membaik dan bahkan anak akan memiliki peningkatan berat badan yang cukup signifikan, sehingga dari stamina tubuh itu, imunitas tubuh tersebutlah yang mungkin salah satu faktornya adalah bisa membantu memberantas kuman TBC yang ada di paru-parunya, selain dari obat-obat yang jatah dari pemerintah. Ya, jadi demikian juga yang dewasa itu sangat efektif sekali menurut saya. Ya, memang sampai hari ini kita belum ada penelitian spesifik tentang seberapa jauh sih dampak HDI propoelik terhadap penderita TB paru. Tapi kalau Anda tanya saya, pengalaman dari pasien ke pasien itu sudah 22 tahun, hasilnya sangat baik. Bahkan setelah pengobatan 6 bulan selesai dan hasilnya diperiksa, baik itu di foto juga sudah dinyatakan sudah membaik, kemudian hasil dari laboratorium juga menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, mereka tetap mengkonsumsi HDI propoelik yang mungkin tadinya 3x1 jadi 2x1 dan seterusnya. Demikian Bu Lina. Oke, jadi pertanyaannya, propoelik dicampur dengan obat kimia tidak ada masalah ya dok ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Dan sejauh sudah direferensikan di dalam AIMS, itu artinya sudah jelas uji klinisnya dan juga bisa direferensikan oleh para dokter secara pengobatan untuk medis, betul begitu? Jadi gini, kita harus lihat, karena kita tidak bisa lupa bahwa produk HDI propoelik ini tidak tersedia di apotek, hanya tersedia di center-center di mana kota itu berada. Nah, jadi menurut saya ada beberapa dokter, terutama dokter konsultan dari HDI ini, yang mereka sudah tahu ya mereka pasti meresepkan dan menyarankan untuk ini produk ini ada dan bisa beli di center di jalan ini jalan ini. Tapi bagaimana dengan dokter yang mungkin belum begitu tahu tentang HDI? Mereka juga walaupun ngerti belinya di mana, pasien bawa resep cari di apotek pasti nggak ada semua itu. Mau HDI propoelik mau madu pasti nggak ada, gitu loh. Nah ini yang jadi problem sebetulnya. Sedangkan saat ini kita selalu mengedukasi, memberikan seminar, ya hampir tiap bulan ada seminar ilmiah, baik round table discussion, pernah juga sekali, tidak salah di Bandung dengan Profesor Asnandelo, dengan Profesor Julius yang ada di Jogja. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dan apa sih produk perubahan yang ada di hati, supaya jangan sampai salah kaprah. Kadang-kadang masyarakat itu kan mudah dengan iklan itu kira obat gitu, jadi bahaya. Nah itu dari HDI kelebihannya dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah suplemen dan fungsinya untuk penyakit ini begini, sehingga jelas.
Dan sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada kontraindikasi atau efek yang bagaimana kalau dikonsumsi dengan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Ya. Oke, terima kasih. Kembali saya ingin membuka kesempatan untuk para teman-teman jurnalis untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Oke. Siang dok, saya Asri dari harimuda.com. Mau tanya, untuk propolis sendiri itu aman nggak ya dikonsumsi sama ibu hamil, sama ibu menyusui? Kalaupun boleh, ada nggak sih pertimbangan-pertimbangannya sebelum mengonsumsi propolis? Terima kasih. Ya, kami tetap berpegang pada satu patokan, selama ibu hamil itu normal kehamilannya, tidak ada riwayat risiko tinggi. Kalau ibu yang berisiko tinggi artinya dia sudah pernah keguguran, atau mungkin melahirkan anak harus dengan operasi dan sebagainya. Ya, kita tidak terlalu menganjurkan untuk memakai pupuk elik, cukup dengan polinergi. Karena sama dengan yang periksa ke dokter kandungan, diberikan vitamin, zat besi, mineral dan lain sebagainya. Nah, polinergi adalah salah satu produk dari HDI yang banyak mengandung multivitamin dan mineral, ya. Kemudian juga ya mungkin kalau untuk sekedar energi dia bisa juga konsumsi madu atau paprika. Tapi kalau biasanya dia kalau ada kelainan, misalnya contoh ya dalam kehamilan dideteksi adanya toksoplasma positif misalnya, nah itu baru kita anjurkan untuk bisa mengkonsumsi HDI. Dan prinsipnya kan kalau ibu hamil yang normal ngapain dikasih obat yang banyak-banyak, ya. Jadi itu. Kalau dia ada kelainan baru kita anjurkan HDI. Kalau tidak ya mungkin cukup dengan vitamin. Bisa cukup. Gimana? Iya. Jadi multivitamin itu juga secara tidak langsung meningkatkan imunitas tubuh sebetulnya. Tidak satu-satunya yang bisa meningkatkan imunitas HDI pupuk elik. Cuman HDI pupuk elik ini punya kelebihan dan punya data laboratorium bahwa dia punya nilai orang 21.971 itu adalah kekuatan antioksidan yang sangat luar biasa. Yang mampu untuk bisa memberikan daya tahan tubuh yang lebih ekstra. Ya. Oke, bagaimana sudah terjawab? Nah, oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan jurnalis, terima kasih untuk antusiasme daripada rekan-rekan jurnalis kalian hari ini yang telah menghadiri acara media briefing dan juga sebelum mengakhiri acara ini, kami minta kesediaan untuk Dr. Ivan Husada dan juga Dr. Soroylardo serta manajemen HDS Indonesia untuk foto bersama dan juga kami mohon kesediaan dari teman-teman media untuk bisa mengabadikan momen ini. Demikianlah media briefing pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan jurnalis yang terhormat. Terima kasih juga kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Ivan Husada, Dr. Soroylardo dan juga thank you so much Mr. Brandensyah atas perbincangannya hari ini yang sangat menarik sekali. Dan tentunya kita semua berharap agar kita semua dalam kondisi yang sangat sehat, tidak kurang satu apapun. Virus corona ini segera berlalu dan berakhir, ya, dan kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Setelah ini bisa langsung melakukan doorstep interview. Ya, jika setelah foto bersama tentunya kepada teman-teman, pada Dr. Ivan maupun Dr. Soroy, atau jika ingin bertanya dengan Mr. Brandon juga masih bisa dilakukan saat ini. Dan saya Nina Virginia undur diri, terima kasih dan selamat pagi kepada semua, sukses selalu.